أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Rifani, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dalam kegiatan manasik haji. Ibu Bapak calon jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa salah satu ruh daripada pelaksanaan ibadah haji adalah kegiatan manasik haji. Dan salah satu fungsi Kementerian Agama adalah memberikan bimbingan manasik haji. Ibu Bapak calon jamaah haji yang dirahmati Allah, di tengah pemberlakuan social distancing ini, maka kami berusaha tetap hadir memandu Ibu Bapak calon jamaah haji Kota Balikpapan dalam mempersiapkan pengetahuan manasik haji. Untuk itu saat ini kami hadirkan video pembelajaran manasik haji secara online kepada Ibu Bapak semuanya. Dan semoga bermanfaat. Untuk itu sebelum kita memulai materi manasik ini, maka kami menghimbau Ibu Bapak semuanya telah mendownload materi buku paket manasiknya, mulai dari tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, dan doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Untuk membantu Ibu Bapak dalam memahami lebih detail materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan ini berjumlah 20 materi yang akan saya bagi dalam beberapa video dan akan saya kirim ke grup WhatsApp dan Facebook Haji Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan. Baik Bapak Ibu semua, jangan lupa Ibu Bapak agar Ibu Bapak fokus dalam menerima materi, lakukan senam 4, 3, 2, 1. Oke, tetap semangat Bapak sekalian. Kita akan memulai pembelajaran kita bersama pada kali ini. Baik, Ibu Bapak jamaah haji yang dirahmati Allah, udah senam 4, 3, 2, 1 ya di rumah. Baik, kita lanjut kepada materi yang pertama. Materi pertama yaitu hukum dan ketentuan haji umroh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, haji adalah rukun Islam kelima. Melaksanakan haji ke Baitullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah yang mampu melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang terjemahannya kurang lebih adalah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibu Bapak calon jamaah haji yang dirahmati Allah, pengertian mampu dalam melaksanakan haji atau umroh meliputi kemampuan dari beberapa segi. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang ingin melaksanakan haji atau umroh? Yang pertama adalah jasmani, yang kedua rohani, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah keamanan. Jasmani yaitu sehat dan kuat agar tidak sulit melakukan ibadah haji atau umroh.
kemampuan rohani, yaitu mengetahui manasik haji atau umroh. Dan yang kedua, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji, umroh dengan menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian segi kemampuan ekonomi yang pertama adalah mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Yang kedua, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang Bapak Ibu bayarkan itu bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudaratan bagi diri sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, memiliki bekal biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian, kemampuan dari segi keamanan. Yang pertama, aman dalam perjalanan selama melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang kedua, aman bagi keluarga dan harta benda, serta tugas tanggung jawab yang ditinggalkan sudah diselesaikan. Tidak terhalang atau mendapat izin untuk perjalanan haji. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saat ini ibu bapak yang masuk dalam jamaah berhak melunasi, insya Allah sebagian besar sudah melakukan pelunasan. Yang artinya bapak ibu sudah dinyatakan sehat dan kuat. Ya. Atau yang disebut dengan bapak ibu telah memiliki surat keterangan istitoah oleh kesehatan. Dan pastikan bapak ibu sudah memiliki itu. Ya. Jadi bagi bapak ibu jamaah calon haji yang tidak sehat dan tidak kuat, tidak masuk dalam kategori orang yang wajib melaksanakan ibadah haji itu. Karena keinginan kita, orang yang melaksanakan haji itu, dia tidak sulit dan juga tidak menyulitkan orang lain. Yang kedua, secara kemampuan rohani, yaitu Bapak Ibu mengetahui manasik haji umroh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kata Bapak Ibu tidak mengetahui bagaimana urutan-urutan haji, bagaimana hukum haji, bagaimana rukun dan wajib haji, sah dan tidaknya haji dan umroh. Tentu merupakan perjalanan yang sia-sia. Oleh karena itu, penting bagi Bapak Ibu sebelum melaksanakan perjalanan ibadah haji, Bapak Ibu semua mengetahui manasik haji. Kemudian berakal sehat dan memiliki kesiapan mental. Ini penting bagi kita semua. Maksud dari berakal sehat di sini adalah Bapak Ibu semuanya memiliki pikiran yang positif. Kami yakin Bapak Ibu kita semua adalah makhluk yang punya akal. Tapi apakah kita menggunakan akal kita dengan selalu berpikiran positif? Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Mental kita. Ya. Jadi pastikan apapun yang terjadi, bagaimana proses yang Bapak Ibu jalani, mulai Bapak Ibu melakukan pramanasi, mulai Bapak Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan, mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji, kemudian dengan segitu permasalahannya, Bapak Ibu tetap memiliki pemikiran yang positif. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu saat ini telah sebagian besar menurut data yang sudah kami miliki, Bapak Ibu sudah hampir data kita untuk Balikpapan 80% lebih telah melakukan pembayaran perjalanan ibadah hajinya. Dan insya Allah biaya perjalanan ibadah haji Bapak Ibu tentunya bukanlah dari penjualan satu-satunya aset Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk meninggalkan bekal bagi keluarga yang akan Bapak Ibu tinggalkan ketika Ibu Bapak melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir adalah keamanan. Nah, ini ya saat ini tentu Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya tentang apakah tahun ini perjalanan ibadah haji tetap berjalan atau tidak. Nah, dikarenakan wabah corona. Tetapi yang jelas Bapak Ibu semuanya, perjalanan ibadah haji itu segi selanjutnya adalah keamanan. Aman dalam perjalanan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, saat ini kondisi kita masih dinyatakan
belum aman, Arab Saudi masih menyatakan belum aman, entah nanti ketika musim hajinya, apakah nanti dinyatakan oleh aman. Oleh karena itu sangat terkait hari ini Bapak Ibu sekalian, menyikapi permasalahan wabah corona ini dengan poin Bapak Ibu harus selalu berpikiran positif, ya. Bahwa insya Allah kita mampu melewati ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Untuk itu, selalu Bapak Ibu mempersiapkan fisik, terus menjaga kebugaran, tidak keluar rumah dan beribadah dari rumah sampai wabah ini eh, berhasil kita tanggulangi, dan mudah-mudahan proses perjalanan ibadah haji kita tahun 2020 ini tidak mengalami kendala, dan alhamdulillah insya Allah pemerintah telah memiliki skema-skema dalam proses perjalanan Bapak Ibu sekalian, apapun yang nanti akan kita terima terkait apa namanya keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, inilah materi pertama yang ingin kami sampaikan di video awal ini, bahwa Bapak Ibu semua dalam proses perjalanan harus siap semuanya, baik jasmaninya kuat dan sehat, kemudian siap secara ilmu pengetahuan, kemudian berakal sehat, dan kemudian Bapak Ibu persiapkan semua bekal-bekalnya, baik bekal Bapak Ibu semua ketika melaksanakan ibadah, maupun juga bekal bagi keluarga yang tinggalkan, dan terus mengikuti perkembangan yang ada terkait perjalanan haji kita ke Tanah Suci. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya, pada materi kedua yang insya Allah kita akan sampaikan tentang haji dan umroh terkait hukum-hukum seputar haji dan umroh. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Tetap sehat, tetap beribadah dengan sebaiknya selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.